Selamat datang Tuan Muda. Aduh, saya kaget sekali. Saya kira ketemu hantu. Siapakah Anda? Hamba Anqian adalah pengurus Dayang di Istana Zhongcui. Hari ini karena ada urusan, tidak bisa menyambut Tuan Muda masuk ke istana, mohon maaf. Sudahlah, tidak usah minta maaf, ini hal kecil. Tuan Muda baru datang. Pasti belum tahu bahwa Taman Utara ini daerah terlarang. Kamar ini dilarang keras untuk dimasuki. Siapapun tidak boleh masuk. Tidak bisa memberi peringatan lebih awal. Memang ini kesalahan Anqian. Salah apa sekarang saya sudah masuk? Katakan berapa uang denda yang harus saya bayar, katakan. Di kota terlarang, mengeluarkan uang belum tentu bisa menghindari bencana. Terutama masalah kamar ini. Bukan urusan kita orang biasa untuk mengatakan selesai. Hei, apakah ada yang mati di sini? Apa yang istimewa? Rumah leluhur saya di Weihai. Ada 3 generasi yang meninggal. Sakit macam-macam, tidak apa-apa. Meninggal dengan tidak wajar. Bagaimana bisa seperti yang menikmati usia tua? Pada hari itu Chen Fei berada di... Kamu perempuan sialan. Saat itu dia sangat marah. Dia sangat benci dan terus mengutuk orang yang membunuhnya. Menurut orang yang mengurus jenazahnya, jenazahnya sudah dicungkil matanya dan dipotong lidahnya. Kenapa begitu tragis? Mungkin agar dia tidak bisa melihat setelah mati. Tidak bisa berbicara. Ya, karena itu juga. Kemarahannya tidak bisa terlampiaskan. Jadi dia tetap tinggal di kamar ini. Tuan Muda Yuing. Aduh, ada bayangan hitam. Di langit-langit saya dan Chen Fei tidak ada permusuhan. Dan saya bahkan tidak mengenalnya. Seharusnya tidak akan mengikuti saya. Kamu bangun dulu, oh. Kamar ini ditutup. Karena takut orang masuk dan menyebabkan masalah. Karena kejadian sudah terjadi. Jika tidak melakukan apa-apa, bagaimana bisa melindungi diri? Apa yang harus saya lakukan? Kamu pasti punya cara bantu saya berpikir. Bantu saya berpikir. Anqian tidak berbakat. Tidak memberikan nasihat yang baik kepada nyonya kecil itu berbagai pantengah di istana. Tapi Anqian sudah menghabiskan 10 tahun di istana. Orang yang dikenal dan hal yang diketahui pasti tidak sedikit. Untuk menyelesaikan dendam roh gentayangan, pasti ada caranya. Menurut ajaran suku Manchu kami, selain menari rusa suci, juga bisa membuat jimat untuk menghilangkan dendam. Karena hantu juga manusia sebelumnya. Selama kita tulus dan sungguh-sungguh, merendahkan diri dan percaya, mereka pasti akan memaafkan. Kamu sudah membuatku seperti ini, masih mau aku berjalan kemana-mana. Saya tahu nyonya kecil tidak nyaman. Tapi menurut ajaran suku Manchu kami, kamu harus memperdalam jimat berjalan malam dengan lentera. Baru bisa menghilangkan hawa jahat, menghindari bencana. Benarkah ini bisa? Bagaimana kalau kamu menemani saya? Tidak bisa, yang penting hati yang tulus. Kamu harus berjalan sendiri. Tenang saja, kamu terus berjalan sepanjang tembok merah. Lihat belokan-belok Anqian akan lebih dulu. Menunggu kamu di ujung sana, jalanlah. Bukan urusan saya, maaf. Bukan urusan saya. Benar-benar bukan urusan saya. Maaf, maaf, maaf. Tolong, tolong. Ada hantu, ada orang tidak. Tolong saya, ada hantu. Tolong, tolong, ada hantu. Ada hantu? Tolong, tolong, Ada hantu, tolong, Benar ada hantu, tadi saya benar-benar dikejar hantu. Sangat menakutkan, percayalah. Lihat Nyonya Rufei kenapa tidak berlutut. Selamat datang, Nyonya. Hari ini berisik di 6 istana. Mengganggu tidur orang, ternyata kamu. Nyonya, kamu dari istana mana?
Tuanmu tidak mengajarimu aturan istana. Saya tinggal di Istana Zhongcui. Istana Zhongcui, kamu adalah gadis pilihan tahun ini. Siapa namamu? Menjawab Yang Mulia, nama saya Yuying. Banyak sekali upaya. Secara lahiriah terlihat seperti menjual akun Yang Mulia. Sebenarnya yang ingin Anda lindungi adalah orang lain. Yang Mulia bijaksana. Anqian tidak berani merencanakan apapun di hadapan Yang Mulia. Siapapun, tapi Anda seharusnya sangat mengerti. Jika hari ini Anda tidak menyalahkan Yuying, jangan-jangan dia jatuh ke tangan Yang Mulia. Hukuman yang akan diterima akan lebih besar, bukan? Untuk melindungi seorang gadis agar tidak melakukan kesalahan. Itu juga melindungi semua pelayan di Istana Zhongcui. Tidak terlibat. Saya sangat mengerti prinsip ini. Seperti yang dikatakan Yang Mulia, Anqian, Anda suka menebak pikiran orang. Hari ini Anda juga bisa menebaknya. Tapi Anda harus mendengarkan baik-baik. Mampu menebak pikiran majikan bukanlah suatu keahlian. Harus bisa membuat majikan tidak menyadari. Nyawa Anda baru bisa bertahan lama. Anqian akan selalu mengingat ajaran Yang Mulia. Menjawab An. Anqian mohon diri. Yang Mulia, jika hari ini bukan karena orang Istana Zhongcui yang mengganggu tanpa alasan, tidak akan membuat Yang Mulia marah, bukan? Apakah kita benar-benar akan mengabaikannya? Anqian, dia sangat cerdas. Daun jatuh tahu musim gugur. Yang Mulia tidak suka dia menebak pikiran saya adalah satu hal. Mampu membuat gadis itu berpikir bahwa seorang pelayan biasa. Karena takut menyinggung saya membuat Istana Zhongcui kacau balau. Ini hal lain karena hari ini sudah ada yang memberikan saya pelajaran. Mengapa saya harus repot-repot lagi? Jangan menangis. Sudah tidak apa-apa. Bisakah saya tidak menangis? Saya sudah besar.
Tidak pernah dipermainkan seperti ini. Berapa umurmu? Hal-hal di dunia ini begitu banyak. Apakah Anda bisa melihat semuanya apalagi ini istana? Bukan rumahmu menurut saya, bahkan di rumah juga tidak bisa semena-mena. Kalian semua sekarang melihat saya seperti ini. Sangat senang dan gembira ya? Senang kita tinggal di bawah satu atap. Kami merasa khawatir. Kakakmu jangan bertengkar dengan mereka lagi. Siapa yang ribut? Kamu berani kembali, aku tanya kamu. Apa yang kamu katakan tentang hantu dan setan? Semua dewa dan Buddha itu omong kosong. Kamu hanya ingin mencari muka di depan Rufei, tuanku. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di istana. Tidak bisa dijelaskan. Jika kamu ingin hidup damai di masa depan, maka ikuti aturan. Jangan cari masalah lagi. Kamu hanya budak. Apa hakmu menasihatiku? Apa hak benar? Kami adalah budak. Jika bicara tentang status dan kedudukan, kami memang tidak bisa dibandingkan dengan kalian dari 3 panji atas. Tapi jika bicara tentang pengalaman di istana, kami memang lebih lama. Sopan katanya. Kami tahu menyesuaikan diri. Merawat kalian para tuan adalah tanggung jawab kami. Tapi jujur saja, kalian sekarang masih hanya calon selir. Setelah sebulan jika terpilih dan diangkat sebagai selir, barulah kalian benar-benar menjadi tuan kami. Jika tidak, aku tidak berpikir prospek kalian akan jauh lebih baik dari kami. Aku adalah bibi di sini. Tanggung jawabku adalah membuat Tianlan dan Zilan melayani semua orang dengan baik. Dan yang harus dilakukan para tuan adalah tetap tenang. Sesederhana itu. Waktu sudah lewat tengah malam. Besok kalian harus menunggu Kasim untuk membawa kalian ke istana. Untuk memberi salam kepada para tuan. Semua orang tidur lebih awal, bibi. Kakak pulanglah.